Di episode sebelumnya, setelah Saiyan kembali menuju wilayah benteng Gunung Hitam, ya meskipun 3 aliansi besar telah mundur, namun tetap saja pertahanan mereka masihlah sangatlah ketat. Lagi pula, siapa yang akan menjamin bahwa 3 aliansi besar tidak akan kembali untuk menyerang lagi? Oleh karena itu, suasana tegang pun masih terasa di tempat ini. Pada hari berikutnya, suasana di ruangan pertemuan benteng Gunung Hitam saat ini sudah ada Xiaoding dan yang lainnya di sana. Saya lalu menceritakan rencananya mengenai pergi ke perbatasan Kekaisaran Chongyun untuk membunuh Yan Laotian dan 3 tetua sekte Mulan. Xiaoding dan yang lainnya pun terkejut ketika mendengar itu. Dia lalu berkata, rencana itu pastilah sangatlah berisiko. Jika ini adalah sebuah jebakan yang mereka buat untuk kita, kemungkinan nasibmu dan Ratu Medusa akan sangat buruk. Dan jika terjadi sesuatu terhadap kalian berdua di sana, pasukan 3 aliansi besar itu pasti akan menyerang lagi kepada Kekaisaran Jiangma. Kakak, jika aku tidak melakukan ini, Yan Laotian beserta 3 tetua sekte Mulan pasti akan mengumpulkan kekuatan inti mereka di dalam sekte mereka setelah mereka pulih dari luka mereka. Bila itu terjadi, maka akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kita. Kekuatan Dozong terlalu kuat bagi kita saat ini. Oleh karena itu, sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghilangkan rumput yang mengganggu beserta akar-akarnya. Cobalah beritahu aku rencana apa yang tidak memiliki resiko. Tanya dari saya. Apakah kamu berpikir bahwa pemimpin sekte racun dapat dipercaya kali ini? Ya, aku rasa dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya sebuah kesalahpahaman saja. Dan jika aku berada di aliansian pada saat perang itu dimulai, mungkin peperangan ini tidak akan pernah terjadi. Baiklah kalau begitu, karena kamu bersikeras untuk melakukan itu, kami hanya bisa mengikuti apa yang kamu katakan saja. Dan pada hari di mana kamu akan bertindak, para ahli dari aliansian juga pasti akan ikut bergerak dan bersembunyi di sekitaran kota. Begitu ada perubahan yang tidak terduga terjadi, maka kami akan segera melakukan tindakan penyelamatan. Baiklah kalau begitu, sepertinya kita memang harus mengambil resiko ini demi keselamatan aliansian di masa depan. Setelah itu Ratu Medusa pun berkata kepada saya, ayolah, sekarang sudah waktunya untuk kita pergi. Aku sudah menunggu terlalu lama di sini, ucap dari Ratu Medusa. Mendengar itu, tubuh Shen pun langsung menegang. Dia lalu menoleh dengan susah payah ke arah belakang sambil berjalan menuju ke arah Ratu Medusa. Sementara itu, Hai Bodong dan juga Jialau kebetulan sedang berjalan menuju keluar aula saat Xiaoyan dan Ratu Medusa akan pergi dari sana. Wajah Xiaoyan sudah terlihat gembira saat melihat mereka berdua, yang kebetulan ada di sana pada saat keadaan getir seperti ini. Namun, ketika Xiaoyan akan membuka mulutnya untuk berbicara kepada Jialau dan juga Hai Bodong agar mereka bisa menemaninya menuju ras manusia ular, tiba-tiba sebelum itu terjadi, Ratu Medusa terlebih dahulu memberitahu mereka dengan berkata, Xiaoyan dan aku akan memiliki beberapa urusan penting yang harus ditangani. Kalian berdua tidak boleh ikut, ucap dari Ratu Medusa. Mereka pun tercengang mendengar itu. Mereka berdua segera saling memandang satu sama lainnya sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu mereka memberikan isyarat kepada Xiaoyan agar dia bisa menjaga dirinya baik-baik di sana. Saat ini Xiaoyan pun hanya bisa pasrah saja untuk menerima nasibnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu dia menoleh kepada Ratu Medusa dan berkata, baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Aku juga ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh para sesepuhmu kepadaku nantinya. Ratu Medusa pun sedikit tersenyum saat melihat sikap Xiaoyan yang sepertinya dia akan benar-benar ditelan oleh 10.000 ular. Singkat cerita, ketika mereka sampai di daerah di mana tempat ras suku ular berada, tempat itu telah dijaga ketat. Banyak penjaga dari suku ras manusia ular yang berjaga di sana. Namun, saat mereka melihat sosok Ratu Medusa, mereka pun segera membungkuk dan memberikan hormatnya kepadanya.
Ratu Medusa segera melewati mereka. Kemudian mereka berhenti di sebuah tempat yang terlihat agak luas. Ratu Medusa segera melambaikan tangannya dan ada sebuah pintu yang langsung terbuka di sana. Lalu Ratu Medusa dan juga Xiaoyan pun segera memasuki pintu itu. Tapi pada saat Xiaoyan memasuki pintu itu, ada serangan mendadak yang ditujukan ke arah Xiaoyan. Wah, ledakan itu terjadi saat pukulan Xiaoyan beradu dengan serangan itu. Ada sosok yang muncul di depan Xiaoyan. Dia adalah seorang laki-laki dari ras manusia ular yang berbadan sedikit agak kekar. Dilihat dari penampilannya, dia terlihat sangatlah garang dan ada tato ular hitam besar di tangannya. "Siapa kamu?" tanya dari Xiaoyan. "Aku adalah Komandan Mubazi dari suku manusia ular." "Kamu pasti Xiaoyan, bukan?" jawab dari pria itu. "Aku tidak akan menahan diri lagi jika kamu menyerangku lagi." Kalau begitu bersiaplah," ucap dari Mubazi. Sudah cukup Mubazi. Aku perintahkan kamu agar berhenti menyerang. Dia adalah tamu ras manusia ular. Lalu kenapa kamu melakukan penyerangan tiba-tiba seperti itu kepadanya?" Mendengar Ratu Medusa memarahinya, Mubazi pun hanya bisa terdiam dan mengangguk saja. Xiaoyan dan Ratu Medusa pun segera melanjutkan langkahnya untuk bertemu dengan tetua ras manusia ular. "Ikuti aku," ucap dari Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengikutinya. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah bangunan bambu di dalam hutan bambu yang jauh di dalam hutan wilayah ras manusia ular. Ratu Medusa segera berhenti di depan bangunan yang terbuat dari bambu itu dan segera mengetuk pintunya. Kemudian terdengar sebuah suara tua dari dalam. "Masuklah." Ratu Medusa pun lalu melirik ke arah Xiaoyan sebelum memasuki bangunan itu. Sementara ini Xiaoyan masih berdiri di depan pintu karena hatinya merasa masih agak ragu. Dia merasakan ada 4 aura di dalam sana. Meskipun Xiaoyan bisa merasakan aura mereka memang tidak sekuat Ratu Medusa, tetap saja mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jialau dan juga Hai Bodong. Dia lalu menggerakkan tubuhnya dan menghilangkan keraguan di hatinya. Walaupun dia masih merasa sedikit tegang, setelah itu Xiaoyan pun memasuki bangunan itu. Di dalam ruangan itu, ada 4 manusia ular tua yang segera muncul di depan Xiaoyan. Sementara Ratu Medusa segera menduduki platform yang tinggi yang ada di samping para tetua ras manusia ular itu. 4 sosok tetua ras manusia ular ini terdiri dari 3 wanita dan 1 laki-laki. Mereka segera mengamati api hijau giok yang menempel di tubuh Xiaoyan. "Apakah kamu adalah kepala aliansi yang?" "Xiaoyan," tanya dari salah satu dari mereka. "Ya, aku Xiaoyan, menyapa 4 tetua dari ras manusia ular." "Sungguh tidak terduga, kamu bisa mencapai kelas Dahuang di usia yang begitu muda. Sepertinya kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat yang sangat luar biasa. Aku adalah penetua pertama dari suku ras manusia ular. Dan ini adalah penetua kedua. Yang itu adalah penetua ketiga. Dan yang jauh itu adalah penetua keempat. Hari ini aku memanggil Tuan Xiaoyan karena ada hal yang harus aku tanyakan kepadamu." "Baiklah penetua pertama, silakan berbicara saja apa yang Anda ingin katakan kepadaku," jawab dari Xiaoyan. "Ketika kami melakukan sebuah ritual dan membaptis Ratu Medusa, kami sepertinya menemukan sumber kehidupan di dalam rahim pemimpin suku kami. Dan sepertinya itu adalah tanda-tanda kehamilan," ucap dari wanita tua itu. Xiaoyan dan Ratu Medusa pun langsung terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari penetua pertama ras manusia ular. Apa hamil? Apakah itu benar-benar kehamilan? Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Penetua pertama, apakah itu tidak salah? Sudah 1 tahun semenjak kejadian itu terjadi. Seharusnya kehamilan itu tidak membutuhkan waktu selama itu, tanya dari Xiaoyan. Penetua pertama segera menjawab setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu. "Suku manusia ular berbeda dengan manusia pada umumnya.
Selain itu, pemimpin suku ular sekarang telah berevolusi menjadi Hyphen Slowing Python. Maka dari itu, dia bisa saja hamil selama 1 tahun atau lebih. Saat mendengar penjelasan penetua ras manusia ular itu, Dai Xiaoyan sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Sementara itu, Ratu Medusa pun langsung berkata, "Penetua pertama, Anda mungkin saja salah, karena kenapa aku sendiri tidak menyadarinya sama sekali?" Penetua pertama pun lalu menjawab lagi, "Sebenarnya, itu dikarenakan aura kehidupan yang berada di dalam rahimmu masihlah sangatlah lemah. Bahkan mungkin akan sangat sulit bagiku untuk bisa merasakannya. Wajar saja, kamu sendiri belum bisa merasakannya. Memang kita masih harus menunggu untuk bisa memastikannya lagi. Apakah itu tanda kehidupan kecil di dalam rahimmu benar-benar tanda kehamilan? Namun jika itu benar, maka suku ras manusia ular akan memiliki keturunan yang berbeda dari keturunan Ratu Medusa saat ini. Dan itu akan menjadi masalah yang sangat besar bagi suku ras manusia ular." Akhirnya Xiaoyan dan Ratu Medusa pun sedikit merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika demikian, berarti kehamilan ini masih belum dapat dipastikan, tanya dari Ratu Medusa lagi. Terlebih masalah ini benar atau tidaknya nanti, kami mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati lagi di masa depan. Karena waktu yang akan menjawab atas pertanyaanmu itu sendiri nantinya. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu bertanya, "Lalu berapa lama waktu untuk bisa memastikan kehamilan Ratu Medusa ini?" Penetua pertama pun segera menjawab, "Ras manusia ular memiliki fase waktu yang berbeda dengan manusia biasa. Apalagi ini adalah keturunan Ratu Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan untuk bisa memastikan sangatlah lama. Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun akhirnya merasa lega. Jika saja kehamilan ini bisa dipastikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan saja, maka sepertinya dia ingin bunuh diri saja, karena dia masih belum siap untuk menjadi seseorang ayah. Tuan saya, masalah ini sangatlah berpengaruh besar bagi suku manusia ular kami. Garis keturunan Ratu Medusa pastilah sangatlah kuat. Itulah sebabnya, bayi ini yang berada di dalam kandungan Ratu Medusa pasti akan sangatlah kuat, di mana bayi itu membutuhkan begitu banyak obat mujarab sebagai nutrisinya. Ya meskipun bayi itu masih berada di dalam kandungan Ratu Medusa. Dan dengan begitu juga bayi itu akan menjadi sangat kuat ketika dia dilahirkan nantinya. Dan menurut metode rahasia, makanan bayi Ratu Medusa dibagi menjadi 3 tahap, yaitu atas, menengah, dan juga rendah. Jika kita menggunakan makanan kelas menengah sebagai nutrisinya, maka bakat dari bayi itu akan bisa menembus kelas dozong. Dan tentu saja, makanan kelas atas akan menghasilkan bayi yang lebih kuat lagi. Xiaoyan mendengarkan hal itu, dia menjadi sedikit penasaran. Setelah mendengar berbagai macam tingkatan makanan untuk bayi yang dikandung oleh Ratu Medusa, dia pun segera bertanya lagi dan berpikir, "Kalau begitu bolehkah aku tahu tahap makanan apa yang dulu digunakan untuk Ratu Medusa ketika dia masih berada di dalam kandungan?" Mendengar itu penetua pertama pun langsung menjawab lagi, "Kami memberikan makanan tahap menengah kepadanya. Namun tetap saja tidak ada yang pasti tentang bakat dan keberuntungannya. Jika dia memiliki bakat yang sangat bagus, mungkin dia akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi." Mendengar itu Xiaoyan pun langsung bergumam di dalam hatinya. Dia dulu hanya diberikan makanan nutrisi tahap menengah. Namun, kekuatannya saat ini sudah bisa dianggap memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di wilayah barat laut ini. Lalu apa jadinya dia jika dia diberikan makanan nutrisi kelas atas? Tiba-tiba penetua pertama pun lalu berkata lagi, "Teknik dan bahan-bahan untuk membuat makanan nutrisi bagi Ratu Medusa saat itu sangatlah mahal. Saat itu, suku ras manusia ular kami menyewa seseorang alkemis tingkat tinggi untuk bisa membuatkan makanan nutrisi tingkat menengah kepadanya. Dan alkemis itu pun membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melakukannya. Karena makanan nutrisi kelas menengah itu membutuhkan pil obat tingkat 6. Dan pil itu disebut dengan pil penumpahan tulang sumsum ular sebagai bahan utama dari makanan tingkat menengah itu. Sedangkan untuk bahan makanan nutrisi tahap atas membutuhkan pil tingkat tinggi sebagai bahan utamanya. Pil itu disebut dengan pil tulang darah jiwa surgawi
Dan pil itu adalah pil tingkat 7. Sangat sulit untuk menyempurnakan pil itu. Dan makanan tingkat atas membutuhkan pil itu sebagai bahan utamanya. Karena terlalu sulit untuk menyempurnakan pil tingkat 7 seperti itu, ras manusia ular kami belum pernah memiliki garis keturunan yang dipelihara dengan memberikan makanan nutrisi tingkat atas seperti itu selama ini. Saiyan pun terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa ras manusia ular memiliki metode rahasia yang begitu misterius. Tidak heran, ras manusia ular memiliki generasi seperti Ratu Medusa yang begitu kuat. Mereka bahkan memberikan nutrisi pil obat tingkat tinggi untuk bayi mereka, ya meskipun bayi mereka masih berada di dalam kandungan. Saiyan pun lalu berkata lagi, "Penetua pertama, bisa saja masalah ini juga mungkin salah paham. Bukankah Ratu Medusa sendiri pernah menyatu dengan roh Hypen Python Slowing? Dan bisa saja aura kehidupan kecil di dalam tubuh Ratu Medusa ini adalah aura kehidupan dari Hypen Slowing Python." Ya, itu bisa saja terjadi. Namun, hal ini sebenarnya adalah masalah garis keturunan ras manusia ular. Oleh karena itu, demi menjaga keturunan ras manusia ular, kami lebih baik segera menggunakan metode rahasia untuk mulai dari sekarang, meskipun itu hanya sedikit kemungkinan saja. Kalau tidak, kita akan benar-benar kehilangan momen terbaik jika kita tidak melakukan hal ini dari sekarang. Aku berkata seperti ini juga karena ini ada hubungannya dengan Anda, Ketua Aliansian. Jadi, sudah semestinya Anda juga ikut bertanggung jawab atas semua hal ini. Mendengar itu, Saiyan pun menjawab, "Lalu apa yang Anda inginkan dariku saat ini?" Jika Ratu Medusa benar-benar hamil, secara otomatis Anda akan menjadi seseorang ayah dari anak itu. Anda harus bertanggung jawab atas semua ini. Jadi, Anda menyuruhku untuk bertanggung jawab? Tanya dari saya. Kami tidak akan ikut campur tentang masalah Anda dengan Ratu Medusa. Tetapi Anda harus bertanggung jawab untuk bisa memenuhi nutrisi bagi bayi Anda yang masih ada di dalam tubuh Ratu Medusa. Suku ras manusia ular baru saja mengalami bencana besar. Dan kami juga telah kehilangan banyak harta karena peperangan yang sebelumnya terjadi. Namun, jika dilihat dari posisi Anda saat ini, sepertinya Anda mampu untuk memenuhi nutrisi bagi sang bayi. Dan aku berpikir Anda pasti tidak ingin anak Anda mendapatkan nutrisi yang buruk, bukan? Apalagi Anda seseorang alkemis tingkat 6, ucap dari si penetua pertama ini. Ya, itu memang benar, jawab dari saya. Penetua pertama pun lalu berkata lagi, "Jadi, apakah kita sekarang bisa meminta bantuan Tuan Sioyan untuk membantu memurnikan nutrisi bagi sang bayi? Dan memurnikan pil obat untuk bahan utama nutrisi kelas menengah, yaitu pil penumpahan tulang sumsum ular." Mendengar itu, Ratu Medusa pun lalu berkata lagi, "Penetua pertama, bukankah masalah ini juga belum dikonfirmasi lagi? Dan mungkin belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurutku, apakah ini tidak terlalu terburu-buru?" Mendengar itu, penetua pertama pun lalu berkata lagi, "Kami hanya ingin melakukan tindakan pencegahan saja. Lebih baik salah memprediksi daripada melewatkan momen yang terbaik untuk keturunan Ratu Medusa sendiri. Lalu bagaimana menurut Anda, Tuan Sioyan?" tanya dari penetua pertama itu. Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin adalah pil tingkat 6, tetapi levelnya masih terlalu rendah bagiku. Bagaimana jika aku membuatkan pil tulang darah jiwa surgawi saja? Dan bagaimana menurut Anda semua para tetua ras manusia ular? Ucap dari Sioyan. Tentu saja. Itu tidaklah menjadi masalah jika Anda ingin memilih untuk memurnikan pil tulang darah jiwa surgawi. Aku akan memberikan resep obatnya nanti kepada Anda. Tapi aku ingatkan sekali lagi sebelumnya. Pil ini adalah pil obat tingkat 7 dan sangat sulit untuk dimurnikan. Apalagi resikonya terlalu besar. Memang benar, dengan kemampuan alkemisku saat ini yang ingin menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi, mungkin akan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Tetapi aku rasa jika aku diberikan waktu yang cukup, aku pasti akan berhasil untuk memurnikannya. Dan aku akan menjamin itu, jawab dari saya. Saat ini, energi kehidupan di dalam tubuh Ratu Medusa sangatlah lemah. Dan itu dikarenakan energi kehidupan itu baru saja terbentuk. Dan jika ini memang benar-benar tanda kehamilan, maka sepertinya kita harus segera memulai metode rahasia ini dan segera memberikan nutrisi kepada bayi itu. Paling lama 2 tahun dari sekarang. Jadi
Tuan Xiaoyan harus segera memurnikan pil itu dalam waktu kurang dari 2 tahun ini. Bagaimana? Tanya dari penetua pertama. Dalam waktu 2 tahun. Baiklah, dalam waktu 2 tahun. Penetua pertama, aku pasti akan menyerahkan pil turang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun ini. Jawab dari saya. Terlepas dengan Ratu Medusa telah hamil atau tidak, Xiaoyan merasa memang harus melakukan persiapan yang harus dilakukan ini. Meskipun Xiaoyan belum memiliki niat untuk menjadi seorang ayah dalam waktu secepat ini, namun dia tetap ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan bila Ratu Medusa benar-benar hamil, maka bayi itu juga merupakan garis keturunan dari klan Xiao. Jadi secara alami, Xiaoyan juga harus memberikan yang terbaik untuk calon bayinya. Tetua pertama juga menjadi sangat gembira ketika mendengar jaminan dari Xiaoyan ini. Kalau begitu, terima kasih Tuan Xiaoyan. Jika Ratu Medusa benar-benar hamil, maka sepertinya kali ini dia akan melahirkan seseorang anak yang belum pernah ada di ras manusia ular sebelumnya. Karena ras manusia ular kami belum pernah memberikan nutrisi tahap atas di dalam keturunan-keturunan kami sebelumnya. Dan sikap mereka pun jelas menjadi lebih baik setelah mereka selesai membahas hal ini. Mereka pun lalu tersenyum dan mengobrol dengannya sebelum mereka menyerahkan resep pil obat untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi kepada Xiaoyan. Setelah itu mereka lalu melambaikan tangan mereka dan mengantarkan Xiaoyan dan Ratu Medusa untuk keluar ruangan itu. Kemudian Xiaoyan dan Ratu Medusa pun keluar dari ruangan bambu tersebut dan berjalan di jalan setapak yang agak tenang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Semoga bisa menghibur kalian semua dan semoga bisa menghilangkan sedikit penasaran atas film Battletrog The Heaven ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.